Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, untuk hari atau malam ini ya kita akan bahas update market dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah kita lihat bahwa untuk update market hari ini ISG itu naik sebanyak 0,5% ya. Kalau kita cek secara teknikalnya, bentar aku ke situ. Nah, secara teknikalnya dia masih mampu bertahan di atas MA20. Nah, kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya kemarin pernah ikut edukasi, sebenarnya teknikalnya masih bagus. Ya, selama dia masih kemarin memang dia breakout di MA5 tapi kita patokannya MA20-nya. Ya, jadi eh selama masih bentar ya, selama dia masih di atas MA20-nya, maka itu masih bagus. Gitu ya. Nah, oke, bentar. Kok banyak banget ini? Nah, jadi, nah kita lihat MA20-nya, candle-nya masih di atas MA20. Ya, memang overall ini adalah kalau kita bilang ini menjadi resistance yang sekarang menjadi support, kayak gitu ya. Jadi, selama dia masih bertahan di level ini, sebenarnya ISG masih oke-oke aja. Ya, even pun sebenarnya beberapa hari terakhir atau kemarin juga penurunannya cukup dalam. Tapi kalau teman-teman atau Bapak Ibu lihat ada saham-saham Banking yang masih terus bertahan. Nah, dan kemarin pun top net buy foreign flow itu di saham-saham Banking. Nah, yang lucunya lagi adalah kemarin itu net foreign buy. Ya, even pun kemarin koreksi lumayan, yaitu sebesar 1,70% kemarin. Ya, dan kemarin pun masih positif net foreign buy asingnya. Dan sekarang, kemarin tuh 600-an M kalau nggak salah. Dan sekarang asing masih terus buy, total buy-nya itu 2,74 triliun. Bapak Ibu, ya di regular market 1,1 triliun, di pasar nego dan tunai 1,5 triliun. Jadi di all market itu ada asing yang beli sebanyak 2,74 triliun di bursa. Nah, berarti apa? Berarti bagus dong. Dana aliran asing udah mulai in dan udah mulai trust kepada ISG lah kayak gitu ya. Nah, cuma memang ada satu saham yang dan itu saham banking juga ya. Aneh 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 lah gitu ya. Maksudnya dia satu saham banking yang ternyata aslinya masih jualan kayak gitu ya. Nah, jadi saham apa? Yaitu saham BBCA yang biasanya jadi ramai lah kalau kita bilang ya. Nah, di mana kalau kita lihat secara net foreign flow asing masih terus jor-joran keluar. Ya, even pun sebenarnya 2 hari terakhir ini mengalami net foreign buy, tapi sebenarnya belum terlalu kuat. Bayangin, coba lihat di tanggal 13 bulan 2 tadi ada sekitar 1,3 triliun asing keluar. Nah, biasanya saham ini adalah saham kecintaan oleh para investor dan asing, tapi kenapa? Akhirnya menjadi asing keluar terus. Nah, bahkan sampai 4 triliun. Nah, jadi gini, teman-teman, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya gini, mungkin kita nggak tahu isunya apa, ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di saham BCA sehingga asing masih jual terus. Tapi ingatlah bahwa di dalam pergerakan harga saham itu mencerminkan keadaan perusahaan tersebut. Ya, itu adalah prinsip dari teknikal. Ya, even pun kita nggak tahu apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang sebenarnya terjadi pada bank atau perusahaan ini. Nah, ya meskipun kita nggak memiliki kemampuan atau mungkin dalam tanda kutip untuk saat ini sebenarnya perusahaan ini mulai apa namanya kalau kita bilang ya dia mulai menutupin lah kan nggak mungkin kan ya kita kan pengennya perusahaan kita bagus kayak gitu ya tapi dengan dana asing yang keluar secara terus menerus nah itu yang membuat akhirnya apa namanya menjadi tanda tanya kayak gitu. Nah, secara teknikal ini sebenarnya belum menarik, dia masih di bawah MA 20.
Nah, aku selalu bilang, Bapak Ibu, selama dia masih di atas di bawah MA20, jangan dulu beli. Itu belum reversal atau belum konfirmasi. Kita udah bahas simple 4 strategi atau 4 hal yang penting di dalam analisis moving average. Jadi, Bapak Ibu perlu diingat yang keempat tersebut bahwa salah satu adalah candle belum breakout atau belum crossover terhadap garis moving average. Ini masih di bawah. Jadi artinya ini masih strong downtrend. Ya, belum ada pembalikan dan kita nggak tahu nanti kalau breakout di sini udah kembali ada potensi kembali lagi nih ke sini. Ya, ke sini ke area ini. Ya, jadi makanya ya aku pun juga bingung sih kenapa ada apa dengan BBCA. Ya meskipun belum ada berita dan lain sebagainya. Ya memang pasti untuk memperbaiki untuk investor gitu ya pasti dia akan memberikan informasi akan melakukan buyback kayak gitu kan. Seolah-olah nggak ada yang terjadi dan lain sebagainya. Tapi ya I don't know mungkin kita belum pokoknya teknikal ya still teknikal ya fundamental juga tetap kita bisa lihat juga nantinya. Ya, tapi kita manfaatkan juga lah dengan yang under value-nya ini mungkin ya untuk memang dana pensiun dan dana memang benar-benar nggak dipakai selama minimal 5 tahun, I think BBC ini sangat worth it sih kayak gitu ya. Cuma kan kita kan gini ya, kita bilangnya itu adalah apa namanya? Kita bilangnya itu mungkin jangka panjang, tapi jangka panjang seseorang itu siapa yang tahu? Bahkan saya ketemui dia bilangnya jangka panjang, tapi 1 bulan udah ketar-ketir gitu ya. Baru padahal 5% dia belum tahu nih cuan lagi loss kita yang berapa persen yang semenjak waktu MSCI gitu kan. Jadi ya itu, jadi dia jangka panjang tapi mentalnya jangka pendek itu salah gitu ya. Jadi ya itu kembali lagi. Baru jangka panjang jangan memikirkan 1 bulan gitu ya. Jadi itu salah. Jadi memang untuk saat ini memang BBCA masih worth it sih kalau untuk memang benar-benar invest untuk dana pendidikan anak kayak gitu ya, atau dana pensiun atau dana di hari masa tua. Karena memang BBCA ini ya kita tahu ada penghargaan juga ya, dianugerahkan penghargaan bahwa salah satu bank Asia yang terbaik di salah satu bank Asia yang terbaik perwakilan dari Asia lah gitu ya, yang terbaik di dunia. Jadi mungkin memang BCA bagus, tapi kan cuma kan kok bisa turun sahamnya kayak gitu kan dan asingnya keluar. Ya memang karena guyuran asing sih sebenarnya secara data. Cuma ya kita nggak tahu apa yang terjadi nih di internalnya. Nah, we don't know lah. Tapi kita tetap kembali pada apa yang terjadi pada harga sahamnya kayak gitu ya. Oke, itu untuk BPCA. Dan sekarang kita mau lanjut lagi untuk bahas market yaitu, nah sekarang yang menjadi top net foreign buy itu adalah masih tetap banking teman-teman Bapak Ibu yaitu saham BBRI ya. BBRI kalau udah breakout 4.200 cakep nih ya. Nah, BBRI 3.970 dan asing banyak 640 M. Nah, kalau kita hitung selama seminggu atau 3 hari, ini udah 1 T asing masuk. Senin, Selasa, Rabu, 1 T asing masuknya. Artinya, asing masih rakus di saham ini. Gitu ya. Ya, kita lihat teknikalnya, ini yang bagus kan. Kemarin udah, aku bilang 3.800 ya, ini ya. Oke, nah 3.800 udah berhasil breakout di sini. Nah, benar dan terus ya oke. Nah, terus ini adalah next resist selanjutnya di 4.000 ya. Kalau nanti ini bisa breakout 4.000 ya, si BBRI ini cakep. Jadi dia mungkin udah mulai membaik, akan next potential ke 4.200. Tapi sebenarnya ini udah udah ini ya. Sebenarnya kalau kita bilang ini meskipun dia udah reversal di MA20, tapi secara kasat mata si BBRI ini masih sideways ya. Bener ya? Ya, masih sideways ya. Kelihatan banget kan, jelas banget kan? Ya. Jadi jelas banget ini masih sideways.
Jadi kalau untuk saat ini ya BBR itu di hold dulu aja gitu ya. Kalau masih punya, nah terus kita lihat di sini lagi dia menguji resist dulu nih si BBRI gitu ya. Akankah BBRI bisa breakout? Ini kan sebenarnya udah breakout ya. Nah, bentar ini. Nah, sebenarnya kan ini kan udah breakout ya. Nah, di sini ya. Di sini dia udah breakout ya. Nah, next lagi nih, next resistance terdekatnya yaitu di sini ya. Bisa nggak nanti dia berhasil breakout di area resistensi nih gitu. Nah, ya jadi kalau memang sebenarnya udah mulai dekat ya. Oke, 4050 ya. Nah, jadi bisa nggak nanti dia breakout? Nah, cuma kalau untuk nextnya nanti ketika dia breakout lagi, terus kalau udah breakout ini udah breakout dari sideways nggak? Belum ya. Nah, ini tunggu dulu nih ya. Ini tunggu dulu nih ya. Nah, ini bisa breakout lagi nggak di area 4200-an ini? Gitu. Nah, kalau misalnya masih belum, kalau misalnya udah breakout nih, contoh ya, terus udah breakout nih bang, udah bisa dikatakan keluar dari zona sideways nggak? Gitu. Nah, sebenarnya di sini itu udah bisa dikatakan masuk di area zona, udah keluar dari zona sideways gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu teman-teman yang masih punya BBRI di harga bawah itulah enaknya, yaitu udah hold aja. Nah, ini nggak usah perlu lagi dilihat-lihat, nggak usah terlalu over apa, memperhatikan harga sahamnya ya. Menurutku ya satu, ya memang banyak sentimen sih sebenarnya untuk beberapa bulan ke depan. Satu ya, BBRI pasti akan tetap memberikan dividen. Nah, terus kemarin laporan laporan keuangannya keluar udah cukup bagus dan asing masih. Jadi faktor-faktor pendukungnya ini udah banyak nih, gitu ya. Karena ya bulan-bulan ini akan ada bulan-bulan 3 nanti atau bulan ya bulan 3 harusnya atau bulan 4 RUPS itu udah akan dimulai dan akan menginformasikan akan melakukan pembagian dividen. Dan biasanya investor itu nggak beli pada saat di hari H, tapi dia udah mulai beli dari Januari. Karena apa? Dividen BBRI ini terus dia memberikan dividen nggak pernah absen. Jadi ya udah pasti akan pasti membagikan. Makanya mereka udah mulai beli, nyicil. Ya itu kalau pakai strategi dividen hunter. Ya, tapi kalau kita pakai strategi misalnya jangka panjang juga itu ya nggak terlalu memikirkan pergerakan lah. Artinya ya ketika dia dapat dividen dia kembalikan lagi tuh dividennya itu beli sahamnya lagi tuh. Artinya ada compounding di situ. Nah, jadi untuk BBRI ini secara data dan secara foreign flow, analisis foreign flow, ya BBRI ini aku sepakat dan aku approve dan aku setuju dia akan bisa breakout dari resistance ya, semoga teman-teman dan akan keluar dari zona sideways-nya. Ini sebenarnya zona sideways-nya ini panjang banget ya, panjang banget loh. Nah, kalau kalian perhatikan ini ya, dari sini tuh udah terjadi sebenarnya sideways itu ya. Jadi ini kalau kalian lihat nih ya, ini tahun 2025 bulan 1 ya, udah hampir 1 tahun kan dia bermain di situ-situ aja ya, ya gitu ya. Jadi kayak ya wasting time sih buat orang yang trader gitu ya. Cuma buat orang yang investor ya ini sebenarnya ya, sebenarnya ya kalau dibilang sih tingkat imbal hasilnya belum mengalahin inflasi ya, karena ya masih bermain di area sideways ya. Selama 1 tahun dia belum bisa mengembalikan return tingkat inflasi, tapi dengan dividen dia bisa akhirnya bisa mengalahkan inflasi lah. Sebenarnya kalau kita bilang sih sebenarnya ya dari, coba ya kita hitung ya, dari sini ke sini itu katakanlah ke sini lah ya harga hike-nya gitu ya. Nah, coba kita hitung 3.450 dulu lah. Harusnya sih bisa, cuma nggak terlalu maksimal lah gitu ya. 3.450 ya, terdekat itu di sini area, bentar ya. Nah, 4.250 ya. 4.250 harga tertingginya kurang 3.450.
Nah, itu ada selisih 800 poin. Nah, kita bagikan itu kalau satu waste-nya itu floatingnya 23%. Oh ya, lumayan juga ya. Sorry, sorry guys ya. Karena aku melihatnya kayak pendek banget pendek banget ini chartnya. Ternyata kalau digedein lebar, besar. Nih, oke. Ya, satu waste-nya ternyata tinggi 23%. Ya, nah, ya 23% belum lagi nanti ada dividen. Ya, ya makanya itu salah satu bentuk bentuk investasi yang cukup bagus adalah saham dibandingkan misalnya kalau kayak eh apa namanya obligasi ataupun reksadana. Kenapa? Karena tingkat return mereka itu mengalahkan inflasi. Dan gede banget lah kalau dibilang ya. Nah, coba kita cek ISG ya. Nah, ISG kan selama 1 tahun ini kan naiknya. Coba kita cek ya. Aku pakai data dari RTI. Kalau aku lihat untuk IHSG secara year to date, ya, secara year to date, oke, dia nggak ada ngasih tahu persentasenya di sini sih sebenarnya. Oke, secara year to date, kalau kita lihat ini cukup ini ya. Oh ya, year to date dia minus 3,76%. Ya, year to date. Ya, tapi karena itu kan kemarin ya, karena ada sempat ini ya, karena adanya ini gitu ya. Tapi 1 year sih dia gede 16,32%. Ya, jadi menurutku ya memang dengan efeknya Pak Purbaya ini kan kalau kita lihat kan ini kan high banget ya. Harusnya memang sangat disayangkan ketika orang berinvestasi atau eh, ada apa namanya investor long term dia nyimpan duit di bank kayak gitu ya. Bukan itu sih sebenarnya, bukan bukan salah sih, tapi ketika ya dia just buy BMRI BBRI dia udah mengalahkan inflasi dan tingkat returnnya lumayan apalagi dividen kayak gitu ya. Oke, artinya masih bagus lah kalau kita lihat ya untuk saham banking saat ini. Oke, itu ya untuk BBRI ya. Jadi kita perlu perhatikan nanti. Menurutku sih BMRI atau BBRI ini bisa breakout dari 4.200. Masuk sekarang nanti Maret bisa dapat dividen bisa ya. Kalau misalnya pun Hamin satu sebelum Kumdet dapat dividen bisa bisa. Cuma kan ada namanya eh apa namanya kok kita bilang ya. Aku lupa lagi istilahnya. eh Apa sih kok dibilang dividen trap, dividen trap artinya orang jualan pada saat ex date setelah after commit kayak gitu ya. Itu ya untuk BBRI. Oke, sekarang karena BBRI top net foreign buy gitu ya, nah sekarang kita lihat lagi siapa sih top net foreign buy, yaitu tadi hari ini BBCA, terus UNTR, terus Adaro. Wah, Adaro ini cakep banget ya. ASI, Telkom, Antam, saham em LQ45 rata-rata overall ya. Ya, maka dari itu makanya aku bilang saham-saham yang kayak Konglo kita hindari dulu lah ya untuk saat ini karena memang tantangannya dan tekanannya masih kuat ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu nih sekilas aja ya, Bapak Ibu ya. Yaitu BBCA bagaimana. Nah, BBCA tadi udah kita bahas, UNTR bagaimana. Nah, UNTR udah mendekati resistance ya buat teman-teman yang atau Bapak Ibu yang masih punya UNTR. Ini kalau breakout ini cakep banget akan membentuk anak tangga baru lagi ya di area 32 ribuan. Ya, di area 32 ribuan kalau breakout ini cakep, hold aja terus ya. Overall sih ini bagus ya. Coba kita lihat net power yang buy-nya sudah berapa lama terus. Wah, ini sebulan lebih ya hijau terus ya. Udah kayak rumput tetangga ya teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Jadi UNTR sih aku approve sih, bagus banget sih ini kalau kita lihat. Even pun dia ini correction ya, ada gap up ini mungkin karena dividen kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Dan ini menurutku masih menarik dan masih bagus UNTR apalagi kalau ada breakout 32 ribu. Ya, Adaro memang udah dari lama karena memang ini Adaro justru sebenarnya strategi Adaro ini kayak gini.
The Adaro ini kan memang identik dengan pembagian dividen yang cukup gede sama PTBA, ITMG, saham-saham sahabat batu bara. Ya menurutku orang udah mulai beli di sini tuh sebenarnya dari bulan satu, dari bulan 12 lah. Ini dari bulan satu, bulan 12. Nah, sekarang kan kalau kita lihat nih di sini kan udah mulai ada hentakan kan di sini. Kita ketika dia udah breakout dari resistance. Nah, ini kan ada hentakan. Nah, di sini orang-orang kan ini kalau kita lihat ini bulan satu mulai melakukan pembelian untuk pada saat pembagian dividen nantinya. Karena Adaro cukup kuat sih, cukup kuat lagi, cukup gede pembagian dividennya. Nah, cuma ini udah mendekati area resistance. Ini bagus, teknikalnya sih bagus, cuma memang pada saat itu teknikal di sini tuh udah sebenarnya udah break 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 ini ya, break apa namanya? Break support lah. Artinya udah kurang bagus waktu itu di sini. Tapi dia mantul. Nah, dia kena lagi di sini nih, kena area supportnya gitu ya. Nah, jadi menurutku ini masih bagus dan ini nanti kalau udah breakout nanti si Adaro ini ya, ini nggak bisa ya. Nah, itu kalau si Adaro nanti kuat breakout, ini cakep sih. Ya, untuk Adaro kalau masih punya hold aja nggak apa-apa. Aku proof ya. Karena memang ini udah mulai kena resistance. Begitu juga dengan ADMR, mantap banget. ADMR. Nah, ADMR ini bagus. Ini mulai kena lagi 2320. Kalau misalnya dia kena tapi akhirnya nggak kuat, nah kita boleh jaga di area ini. Support selanjutnya ya, yaitu di area berapa ini? Di area 2000-an. Ya, kemungkinan besar dia akan sideways. Kayak gini. Ya, kayak gitu. Denol lah ya. Oke, itu. Oke. Enak, enak, enak mainin ya. Kalian sih main gorengan sih ya. Enak sih main gorengan. Tapi jangan Samsung Kongol ini ya. Yang yang ini aja sih, yang belum 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 banyak orang transaksi. Bakri memang cukup bagus sih. Oke, oke, lanjut ya. Itu untuk ADMR. ASI. Waduh, ASI ini satu wis. ASI satu wis, tapi dia bagus ya. Ini uptrend, Bapak Ibu. Ya, ini uptrend banget. Bentar ya. Ini uptrend banget ini. Ya, ini masih strong uptrend ya, tapi memang waktu itu dia udah kena ya, udah breakout, udah patah tren di sini ya. Tapi dia mulai membentuk, udah mulai dia di sini ya, udah mulai lagi menguji resist untuk si MBMA, si ASI. Nanti kalau udah breakout di sini ya, breakout di sini itu udah mulai bagus si ASI. Sorry ya ASI ya. Kalau salah pengucapan dimaafkan lah ya. Sesuai dengan chart yang kita lihat ini aja. Nah, nanti kalau dia breakout ini cakep ya. Dia udah belum di atas MA5 kalau nggak salah ya. MA20 6.600. Sekarang 6.000. Oke, udah breakout MA200. Bagus berarti, udah mulai bagus. Si udah berhasil bagus berarti. Udah mulai masuk untuk swing, strategi swing. Itu untuk ASI. Sekarang Telkom, Telkom sih bagus ya. Telkom sektor telekomunikasi sih bagus sama XL ya. Nah, ini bagus. Ini masih oke sih. Cuma memang secara tren dia masih udah patah tren ya dari tren lainnya gitu ya. Nah, cuma memang ini ketika nanti akhirnya breakout dari resisten terdekatnya di sini, ini di main supply zone-nya. Nah, kalau udah break ini udah mulai dekat resistennya. Nanti kalau udah breakout dia ini cakep sih.
Next akan ke 3990. Telkom overall bagus karena Excel-nya bagus banget pergerakannya beberapa hari terakhir ini. Cuma memang untuk Excel ini kita pakai main ya nggak terlalu ini nggak terlalu apa ya kok dibilang ya nggak terlalu jangan terlalu lama-lama lah kalau dibilang. Nah ibaratnya kayak gini, ini sayang banget kan kalau kalian misalnya udah punya lah ini momen ini kayak gini ya, terus tiba-tiba turun gitu kan. Nah ibaratnya mulai habis banget waktunya balik lagi ke area sini gitu. Nah overall kalau untuk pakai strategi strategi apa moving average ini udah bagus. Kenapa? Karena dia udah di atas MA, ya kan? Dia ini di atas MA 20 gitu ya. Jadi untuk di hold ya ini masih oke. Karena ya dia akan balik ke sini karena kita lihat ini ada banyak supply di sini ya. Artinya banyak orang melakukan perdagangan di sini juga. Nah, jadi menurutku sih ada potensial bisa mencapai upside ke area ini untuk Excel ya. Oke, lanjut. Archie, Archie. Oke, Archie. Archie secara teknikal, Archie aku karena nggak punya sahamnya ini gitu ya. Nah, secara teknikal masih bagus, masih uptrend, strong uptrend. Ya, Archie kalau kalian misalnya mau hold, hold aja. Breakout 2100-an ini cakep. Ini akan cakep sekali karena dia strong uptrend. Oke ya, itu untuk Archie ya. Aslinya masih buy 37M. Oke. Net foreign sell itu tadi ada BMRI, INKP, tapi sebenarnya BMRI ini sebenarnya masih menarik loh. Ya, BMRI ini sebenarnya masih menarik karena dia udah breakout resisten di M 2002 5200. Nah, asing masuk 82T doang. 82T, 82M. Tapi net foreign oke. Paling banyak asing melakukan penjualan 82M. Dan itu pun di MRI. Itu sebenarnya dikit banget sih ya. Asing jualan 82M. Itu kayak gelitik-gelitik doang sih kayaknya itu. Nah, kalau kita lihat ini dia udah keluar dari zona sideways ya. Ini udah keluar dari zona sideways. Next resist di sini nih. 5575. Nah, kalau masih punya, ini hold aja. Ketika nanti di breakout resistance, wah ini confirm banget ya. Ini confirm banget akan apa? Akan terjadinya membentuk OTW ke 6 ribuan. Ya, OTW ke 6 ribuan. Are you ready guys? Katanya gitu. Ya, ini bagus. Jadi BMRI hold aja. Dan apalagi ini kalau udah ada bagi dividennya cukup lumayan gede. Ya, biasanya untuk BMRI dividennya sih gede ya. Kalau aku lihat ya. Biasanya kayak gitu ya. Nanti kita lihat aja gitu. Nah, untuk next selanjutnya yaitu saham-saham Konglo. Nah, sekarang kita bahas Bapak Ibu saham-saham yang mungkin teman-teman Bapak Ibu ada yang mau pantauan saham buat besok. Oke. Nah, aku tadi ada yang menarik. Boleh sambil dicatat ya. Biar untuk saham-saham yang mungkin mulai menarik atau Bapak Ibu nanti ada ya saham yang menarik di sini. Aku buka note dulu ya. Kita buat dulu ya. Kita buat nanti. Karena ya manusia itu uh, sering lupa lah gitu. Oke. Oh, jelas. Oke. Oke. Nah, ini tadi kan ada ini kan kita ada cuan ya asa ya. Ini menarik banget tadi tiba-tiba. Nah, oke, sebenarnya kan gini gini gini. Kita kita review. Ingat analisis teknikal. Kenapa tadi aku juga suruh langsung jual? Ini analisis teknikal, ingat. History repeat itself. Oke. Nah, artinya gini. Coba kalian lihat ya, ini ya, hentakan di sini. Ini ya, kok enggak ini ya. Nah, ini lihat volumenya gede juga ya. Setelah itu apa? Turun. Volumenya mulai sepi. Ada lagi hentakan, sepi lagi gitu ya. Tuh, sepi lah kan, volume sepi. Nah, ini ada hentakan,
Oke. Nah, berarti besoknya naik lagi, tapi apa? Shadow. Panjang banget shadownya. Terus volumenya gede. Nah, terus kita lihat sepi, mulai lagi sepi. Nah, ya kan? Nah, terus ini ada shadow, ada hentakan lagi, tapi di sini apa volumenya sepi lagi. Nah, ini ada hentakan, tapi di sini volumenya masih tetap konsisten naik, ya, meskipun beda dikit. Tapi yang lucunya itu dan anehnya itu adalah ini ada new stand buyers di sini. Nah, coba kita perhatikan ya, ini sama ini ya, tanggal 19 dan tanggal 20 ya. Coba kita cek ya datanya ya. Tanggal 19 sama tanggal 20. Nah, kalau mereka yang jual bungkus di situ berarti memang ya mereka udah kelar gitu ya. Nah, tanggal 19 top net buyer siapa sih? XL kan dan AK kan. Nah, terus kita lihat tanggal 20-nya. Kan itu kan rame juga tapi turun. Siapa yang jualan? Nah, ternyata si XL itu masih hold ya, dan yang jual itu EP dan AK. Harusnya di sini kan itu kan kayak menarik gitu kan. Nah, ada yang nyangkut gitulah ya. Nah, artinya eh, kita perlu perhatikan bahwa ini kayaknya masih oke secara data kalau kita melihat ya. Cuma kita kembali lagi gitu ya. Nah, ini kan resistnya 100. Cuma ini kemarin closingnya itu di tanggal 20 ya, di sini closingnya itu di bawah 100, yaitu di 96. Oke, di sini dia mulai rehat gitu ya. Terus ada lagi terjadi hentakan tanggal 19. Tanggal 19 kemarin ya, yaitu hari Kamis. Ya, apakah ada XL yang beli? XL nambah terus. Nah, si Cici yang jualan. Ini kalau kita lihat, ini XL yang menjadi stand buyers-nya. Sama kalau kita kemarin bahas tentang jatah. Kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini berarti ada yang nyangkut di asa si XL. Wah, banyak banget sih barang dia berarti ini ya. Nah, terus kita lihat tanggal 20 si XL itu jualan tapi dikit. Ya, tapi memang volumenya kecil kan. Nah, terus tanggal di sini, tanggal 24 ya, itu ada MG dan AK yang menggerakkan kemarin. Tapi tanggal hari ini MG dan AK harusnya udah jualan. Tuh, MG AK jualan. Tapi yang bagusnya lagi adalah ada stand buyers lagi nih. XL nih. Huh, menarik nih. Gitu ya. Nah, sekarang kita tarik nih dari tanggal 19 ya. XL 1 juta lot, guys. Di harga 96 AVG. Nah, sekarang 100 ya. Yang jualan itu retail gini doang. Nah, ini SL. Sebenarnya gini sih, anomali sih sebenarnya. Anomalinya gini. Karena kan SL ini kan banyak banget gitu ya. Jadi kan sebenarnya 1 juta ini kumpulan dari ya bisa ya bisa jadi orang yang 1.000 orang yang punya 1.000 lot jadinya 1 juta kan. Padahal 1.000 lot itu masih kecil gitu ya. Masih kecil. Artinya kalau 1.000 lot berarti 10 juta kan. Coba hitung-hitung deh. 1.000 lot. 1.000 berarti 100.000 dikali 100 harganya berarti 10 juta. Ya. Nah, cuma makanya ini kita lihat aja besok. Kalau secara teknikal, ya, ini dia masih sideways kan? Ya, ini masih sideways. Oke. Ini strong sideways dari tahun kemarin. Kayak gitu. Jadi ini menarik kalau nanti akhirnya dia bisa berhasil apa apa namanya keluar, dan ini kalau nanti ini nggak kayak gini berarti dia mematahkan histori repeat itself-nya gitu ya. Kalau kita tarik upside-nya dari sini ya, dari sini
sampai ke sini itu ada sekitar 57%. Artinya, ketika nanti ini breakout, ya, artinya upside-nya ke berapa? Area TP-nya, yaitu di harga area 139.140. Kalau kita punya harga 100, berarti 40%. Kalau kita jual di 140, terus 10%, 40% itu possible nggak? Possible dong. Dua kali arah udah lebih dari 40%. Kayak gitu. Ya. Ini oke, bagusnya adalah volumenya udah mulai cakep nih. Transaksinya udah mulai 21 juta, 21 juta. Biasanya kan ini kan tidur ya. Nggak sampai jutaan lah biasanya. Nih, tuh, ratusan ribu. Artinya kan sideways-nya kan panjang. Kalau nanti ini nggak jadi sideways, kalau besok ternyata rame gitu ya, ini nggak jadi sideways, nggak jadi ke sini lagi, kayak gitu ya. Ini akan potensi bisa ke 140. Cakep sih. Tapi aku tadi memang lihat kalau kita tarik 2 hari ya, 2 hari. Ini XL, dia VG 100-an. Nah, jadi ini sebenarnya masih menarik. Kalau misal punya di harga 100 atau 90, 100, pokoknya 96 sampai 100 lah. Itu masih oke sih. Kayak gitu. Tapi kita lihat aja besok. Karena takutnya, jangan dulu beli. Takutnya kayak gini lagi nih. Itu doang sih. Ya, kayak gini nih. Ini kan kembali lagi nih ke sini. Ini juga kena balik lagi ke sini. Benar ya? Jadi, ya ini aja penentunya. Kalau candle hari ini pun akhirnya kayak gini nih. Terjadi kayak gini. Ya, eh kayak gini. Kayak mana ya aku bilang ya. Ah, nggak bisa dibulat. Nah, kayak gitulah pokoknya kayak gini ya. Nah, jadi ya kalau kita gini, ya nggak bisa lah. Kalau dia next selanjutnya dia candle merah, berarti masih sideways. Ya, kayak gitu. Masih sideways berarti. Oke, gitu ya. Kurang lebih untuk asa. Tapi besok menarik sih harusnya kok kita cek. Nah, sekarang laba. Tadi kita cek. Nah, ini laba menarik banget. Bapak, Ibu, teman-teman, kenapa aku tadi boleh informasikan ini untuk laba. Ya, aku udah masuk sih. Aku masuk tadi di harga 142. Ya. Nah, ini gini. Ini pas banget di area resist gitu ya. Nah, tadi dia sempat menyentuh ya. Dia sempat mencium MA60 di 156, tapi ternyata nggak kuat. Yang menariknya lagi adalah volume hari ini kuat banget ya. Volume hari ini kuat banget dan datanya sih coba kita cek harusnya sih bagus ya datanya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat nih ya, sebenarnya udah mulai oke sih. Bentar. Jadi untuk siapa namanya? Si labanya menurutku udah mulai menarik ya. Satu, dia sudah breakout MA20 ini pada saat 2 hari yang lalu ya. Dia udah breakout di MA20. Nah, kalau kita cek datanya 2 hari yang lalu, hari Senin, itu siapa? Becky, AVG 144 yang borong Becky. Nah, kita lihat tanggal 24. Becky nggak ada jualan. Ada sih dikit. 5.000 lot. Nah, ada XL. Jadi kalau kita taruh 2 hari, Becky top net buy 144 ya. CC 142. Nah, hari ini top net buy-nya siapa? LS. Yang jual cuma satu lot AI. Nah, kalau kita tarik selama 1-3 hari,
LS, XL, NI, WQ. Rata-rata VG mereka di harga VG kita sih 142, 144. Aku VG 142. Cuma mungkin tadi ada mungkin yang punya di 140, 139 laba cakep. Ya, ini kalau udah breakout ini rame gitu. Ya, next ke menguji resistance. Bisa nggak dia breakout di area ini? Breakout di 180, itu cakep. Ya, jadi kalau misalnya kita, oke, sekarang katakanlah resistance 140, 180 lah, ya kan? Tadi kan kita tarik. Nah, aku punya ya 142, atau lebih simpelnya teman-teman yang punya 140 ya, berarti ada selisih 40 poin, ya. Nah, itu target upside-nya ada berapa? 28%. Dan sekali arah 35%. Artinya, kalau ini nanti sekali arah breakout, berarti next ada lanjutan lagi. Hentakan baru hentakan pertama. Kayak gitu. Jadi, untuk laba sih menurutku masih menarik ya. Oke, sekarang AHAP. Tapi Ibu kalau misalnya ada pertanyaan atau jawab mau ditanya silakan. Nah, AHAP ini udah menarik. AHAP ini pun juga udah menarik. Ya, ini AHAP ini udah mulai menarik. Dia udah berhasil berada di area support, mantul. Cuma overall kalau kita lihat dia udah di atas MA20 juga. Ya, cuma yang menjadi ya ini dia bisa nggak, ini kan kayak sideways jadinya kan. Cuma kalau kita lihat next resist terdekatnya itu ya di sini. Nah, dia pas banget di area resist. Nah, kalau berhasil breakout ini akan menguji resist ke 210. Jadi untuk AHAP sih sebenarnya agak aneh gitu sih. Kenapa agak aneh? Satu, em, ini ada hentakan, ada volume hentakan, tapi shadow-nya cukup panjang. Oke, ini kenaikan hari ini lumayan, 15%, tapi volumenya kecil. Ya, nih, volumenya kecil. Ya, harusnya minimal 5 juta lot lah. Nah, sekarang pertanyaannya, akankah besok si Ahab akan melanjutkan kenaikan ke area sini? Atau ternyata sebaliknya? Kayak gitu. Overall secara teknikal bagus-bagus. Nah, berarti besok penentuannya. Kalau besok candle yang hijau, akan ada potensial bisa menguji resist selanjutnya di 210. Kayak gitu. Itu untuk Ahab. Ya. Nah, kalau kita cek-cek foreign flow-nya sih nggak berpengaruh banget lah. Nah, kalau untuk teknikalnya selama seminggu ada AK yang jualan CC. Nah, AK yang buyersnya. Nah, makanya besok kuat nggak? Kalau nggak kuat ya ada potensi bisa kebalik lagi nih ke area support. Kayak gitu, Bapak Ibu. Ya, itu untuk AHAB. Terus sekarang BP ya, kita cek ya. Tadi memang ada yang Wawa. Cuma memang tadi pada saat Wawa itu tadi personal dia nanya BP bisa masuk arah hunter. Aku bilang belum. Takutnya menjadi guyuran karena volumenya tadi tuh belum sampai kayak ini. Artinya ketika dia naik tapi volumenya nggak terlalu signifikan, ya itu mulai ada antisipasi buat guyuran. Maksudnya ya, ya kalau kita punya harga bawah aman-aman aja sebenarnya. Cuma aku bilang hati-hati guyuran. Artinya ketika dia mau nanyain masuk sama arah arah hunter, aku bilang enggak. Kenapa? Karena timingnya takut salah. Dia buy dia harga 330-an atau ya 220-an, ternyata turun lagi gitu ya. Nah, tapi secara teknikal ini bagus. Ya, cuma memang perlu dijaga aja. Nah, perlu dijaga aja ketika nanti tiba-tiba ada guyuran. Nah, kalau untuk weekly, weekly dia udah bagus. Monthly dia juga udah bagus, udah breakout. Semua aja breakout. Jadi menurutku sih ya BP masih oke sih. Kalau kalian punya harga bawah di sini tuh hold aja terus. Ya, BP ini namanya follow the trend. Selama trennya belum patah itu masih bagus.
Bufa dekati resistance, overall dia masih sideways, ya. Nanti kalau udah berhasil breakout resistance, akan ada potensial bisa menguji di sini 2300-an. Ya, cuma memang kalau kita tarik ya, ini upside-nya berapa persen sih? Ada 22%. Ya, 22%. Kalau yang ini target upside-nya berapa? 21%. Ya, 21%. Jadi ya, menurutku sih ketika nanti dia udah kena area resistance di sini, nah ini yang perlu kita jaga nih. Ya, kalau misalnya nanti ternyata dia nggak berhasil, ya bisa jadi nanti potensi bisa lanjut lagi ke zona sideways. Tapi kalau udah berhasil breakout, ada potensi bisa ke area resistance selanjutnya. Bufa itu ya. Nah, sekarang BKSL. Overall BKSL ini sebenarnya kan kalau kita lihat secara kasat mata apa? Sideways kan. Ya. Dan dia masih di simple things aja lah. Simple analysis aja lah. Ini di bawah MA20. Satu, kurang bagus. Ya. Terus, trennya sideways. Kurang bagus. Jadi ya belum dulu lah untuk BKS. Wasting time. Ya. Oke. BRPT. BRPT juga belum menarik. Ya. Meskipun tadi kayaknya tadi menurutku BRPT sempat, ya sempat naik 2070. Nah, BRPT belum MA, simpelnya gini lagi. Kembali aja kalau udah belum breakout MA20 jangan. Pertama lihat dulu lah MA20 ya. Kalau belum berhasil breakout jangan dulu. Berarti masih strong downtrend ya. Cuan juga begitu. Nah, ini ini cuan malah udah konfirmasi banget ini breakout. Ya ada potensi bisa ke selanjutnya ke area ke area support ya, ke area support. Hati-hati ini. Kalau kita tarik upside-nya ada sekitar 14 eh 4 iya 15%. Ya. Ada sekitar 15% penurunannya. Gitu ya. Saya belum lepas terus, boleh cek apakah ada kesempatan naik. Aduh, kemarin aku udah lepas semua. Kemarin aku udah ngasih tahu ya sama Humi juga. Nah, oke. Sebenarnya ini masih oke oke aja sih sebenarnya. Oke oke aja sebenarnya. Why? Karena masih di atas MA 60. Nah, oke, kalau belum lepas ya. Besok kalau breakout atau closingnya di bawah 226, aku perlu remind lagi, jangan lupa untuk disiplin stop loss, disiplin cut loss. Kalau breakout di MA 60-nya, ya, disiplin cut loss. Kalau besok candlenya di bawah 226. Itu ya untuk si True. Oke, kayaknya aku besok akan masih melanjut mantau laba. Laba nggak tahu ya, aku yakin banget loh. Karena ini bagus banget teknikalnya. Ya, laba ya. Bentar. Sama sama kalau laba, oke. Kita boleh ini nih teknikalnya karena satu baru reversal di MA20 ya. Nah, itu baru reversal di MA20. Oke. Nah, terus dia lagi menguji ada volume yang gede. Nah, sekarang coba kita cek data di sini ya. Enak banget. Kalau ASA sih datanya bagus banget, enak banget. Ya, ini coba kita cek di sini. Tanggal 16 bulan 12. Tanggal 16 bulan 12. Tanggal 16 bulan 12. Itu ada XL. Nah, XL lagi, guys. Yang XL ini
Bentar ya. Oke, ini 1, 2, 3 berarti tanggal berapa ini guys? 1, 2, 3 berarti tanggal 16, 1, 2, 3, 19. Ya, 19. XL berarti dari tanggal 6 sampai tanggal 19 XL 183. Oke. Nah, kalau kita tarik selama ada hentakan volume yang gede, XL, APG-nya 168. Dengan harga sekarang masih oke. Tapi sebenarnya kalau kulihat untuk laba, broker summary-nya belum terlalu menarik. Nggak semenarik ASA. Tapi secara teknikal ini menarik. Gitu. Ya, secara teknikal ini menarik banget. Gitu ya. Jadi eh menurutku besok ini bakalan lanjut. Tapi tadi market tadi pun dia penutupannya bagus gitu ya. Tapi volumenya cakep. Ini menurutku sih ada potensial 30% dapat dapat kayak gitu. Tadi untuk si laba ini sampai ke area sini tadi lumayan kan. Sekitar berapa persen tadi kita ini. Nah, kalau 200 kan cakep sih. Nah, cuma kalau untuk foreign flow untuk data si ASA, cuma si ASA penentunya besok ya. Ada asing yang beli di sini. Sama kayak Jata waktu itu. Dia Southwest tuh ya. Southwest di sini tuh. Nah, yang kita cek-cekin. Makanya penentunya besok nih si ASA. Kalau nanti candlenya bukan merah, kalau candlenya besok merah berarti potensi sideways. Tapi kalau candlenya di atas 100 closingnya berarti let's go. Ya, gitu ya dengan target 140. Dua itu aja sih menurutku yang bagus kalau untuk saham kecil-kecilan. Saham ya market cap yang kecil kalau kita bilang. Oke. Nah, sekarang HMSP. Ini sih bagus nih. Nah, sebenarnya HMSP secara tren ini bagus. Ya, setelah tren ini bagus, dia zigzag bagus ya. Terus higher low, higher high, higher low ya, masih di area support, area support juga ya. Jadi menurutku sih kopi lagi ya. Jadi menurutku sih masih menarik ya, si MSP masih bagus eh gitu ya. Nah, kalau kita tarik secara teknik eh, resistensinya kemarin udah breakout tapi ternyata turun lagi. Tapi selama masih di atas MA20 ini masih oke, masih cakep. Nah, nanti kalau udah breakout, kemarin udah bagus sih waktu itu sampai 1.000 ya. Nah, cuma ini yang menjadi uh, dia bisa breakout lagi nggak nanti? Ya, itu HMSP. Kalau untuk datanya sih aku belum ngecekin, tapi pakai teknikalnya aja. Ya, selama masih punya hold aja nggak apa-apa. Selama trennya belum patah. Patah tren itu kalau udah breakout MA20 ya. Oke, sekarang nasi. Nasi masih sideways, belum digoreng, masih eh, ditunggu dulu, belum selesai jadi nasi gorengnya ya. Jadi ini tunggu hentakan lagi aja. Ini overall udah mulai menarik sih. Sempat koreksi tadi dia ya. Mau kena MA20 ya. Kalau untuk nasi ini cakep sih. Karena dia selama dia masih tetap bertahan di area ini ya, itu masih oke, kayak masih dijagain sih. Ya, itu ya untuk si nasi. Oke. Nah, untuk eh data kali ya, kita kita bicara data dulu ya.
Untuk data kalian boleh coba ca- dari tanggal ini 19. Aduh, ini kejauhan sih. Ini oke, dari tanggal awal bulan 12 sampai sekarang ya. Itu ada kayak nggak terlalu menarik sih. Nah, sih. Tapi kejauhan kalau kita tariknya. Berarti tanggal 11 bulan 15. Tanggal 11 bulan 15 mana ada? 15 plus 1. Udah mulai. Oke, QA, Q&A, PG. Aduh, nggak terlalu jelas nih brokernya. Ya, suka-suka Mulandar. Ya, tapi dia masih satu ya. Overall sih selama masih di atas ini sih dia masih oke sih. Selama dia masih bermain di atas ini ya. Si apa namanya? Selama dia masih bermain di atas ini si nasi ya masih oke sih. Itu ya untuk nasi. Oke? Oke. Nah, BPPT masih satu ya. Oke, masih satu Oke, ini masih satu ya sih. Ini kayak sayang banget ini wasting time ya. Nah, ini kan tapi sebenarnya udah mulai menarik, udah di atas MA20. Nah, cuma pertanyaannya dia nanti berhasil nggak kuat nggak nanti berhasil menembus resist. Sebenarnya buy di area ini boleh-boleh aja, udah masuk area buy. Tapi nanti jual di sini ya, dekati resist ya, dekati harga 180 BBPT karena bisa nggak nanti dia berhasil jebol di sini. Kalau nggak bisa ya wasting time apalagi dia kembali ke Southwest lagi kayak gitu. Ini Southwestnya lumayan sih, lumayan kuat sih kalau dibilang gitu ya. Tapi boleh-boleh aja dengan strategi buy on support, sell on resistance. Itu untuk BBPT. Untuk GTSI, coba ya. GTSI dia sempat correction, tapi dia masih mampu di atas MA20. Nah, ini sebenarnya masih menarik sih, guys. Ya, ini sebenarnya masih menarik. Ya, GTSI. Jadi kalau kalian masih punya GTSI, selama belum breakout di 290 atau 300, hold aja. Ini menurutku masih oke. Dengan potensial upside kalau misalnya kita tarik sini sampai ke sini ke 4 500 lah. Itu ada sekitar 70-an persen, 75%. Ya, cuma memang kan sama-sama kayak gini itu kan kita nggak tahu ya, dan kita harus ya disiplin sama cut loss lah ya. Nanti kalau breakout MA60 di 290, go away dulu karena akan ada potensi bisa ke sini, ke area support selanjutnya di sini. Ya, lumayan dari sini ke sini tuh lumayan. Kayak gitu. Ya, itu GTS ya oke, oh, approve sih. Asli. Apakah udah boleh masuk? Belum. Tapi memang ini baru hentakan pertama sih. Oh, oke, udah breakout ternyata MA20-nya 440. Besok bakalan rame sini. Karena kayaknya arah ya. Enggak, belum sampai arah. Ya, kayaknya bisa besok rame sini. Nextnya dia ini area berapa nih? 535. Next resist untuk area TP. Justru sebenarnya aku melihat ini karena ada hentakan volume ya. Tuh, 1,8 juta lot. Bagus sih. Bagus, bagus, bagus.
Nah, ada DUXL. Bagus, bagus, bagus. Aku approve sih kalau buat trading ya, buat scalping besok approve. Itu untuk asli Pak Max. Bagus, aku approve. Gitu ya. Ada lagi nggak Pak Ibu? Tapi aku besok akan lihat ini sih, mantau laba sama asa. Karena besok asa cukup menarik. Nah, kalau kita pakai asa ya, karena volumenya bagus banget ya. Kayak si si XL itu nyangkut terus tapi di buy-buy terus. Tuh, masih berada di area sideways. Cakep sih. Masih dijagain kalau aku lihat. Kalaupun diturunin kenapa nggak sampai kayak gini nih? Contoh ya. Kenapa nggak sampai kayak gini? Nah, kita lihat aja lah besok ya. Besok penentunya. Oke, itu asa. Sama laba sih teknikalnya bagus. Kalau breakout MA60 ini bakal rame nih. Ada potensial ke sini 40%-an targetnya. Kayak gitu. Gitu, Bapak Ibu. Any question? Tapi sebenarnya gini ya, kembali lagi loh. Aku kadang gini, aku udah analisis ini saham-saham kayak gini, tapi ternyata belum manggung. Nah, kita kembali lagi ke market action. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga kayak kemarin jatah, meskipun satu hari besoknya nggak rame, tapi beberapa hari kemudian diramekan. Pokoknya selama dia masih kayak ditahan, itu ada something lah berarti ya. Oke, untuk Sochi. Oke ya, perkapalan ya kita cek nanti sama Bu. Nah, Sochi kemarin kan udah hampir mau break out dan kita kan udah cuan. Nah, ini ternyata balik lagi nih di bawah area supportnya. Cuma ini sebenarnya cukup menarik gitu ya. Kalau aku sih tunggu di 700 lagi, breakout 700 lagi. Kalau besok kemungkinan besar kalau breakout 700 lagi. Nah, itu cukup menarik lagi buat kita trading kan. Sochi. Itu ya untuk Sochi. Nah, terus bull. Cuma kalau saranku jangan dulu kalau tuh Sochi tadi beli karena ya itu tadi apa namanya takutnya nggak berhasil breakout resistance. Nah kalau bull ini secara teknikalnya masih oke, masih bagus kok ini kalau aku lihat ya bull. Nah dia masih di area sideways dan ini masih di area ini masih oke. Nah nanti kalau dia breakout di area 500 berapa nih area 550 ada potensial bisa upside ke 670 sampai 685. Ya, ini bagus sih. Sebenarnya overall dia masih bagus. Kalau mau nunggu di MA20 juga nggak apa-apa. Itu full. PJHB go away. Masih di bawah MA20 nggak ada buyers. Ya buat apa? Kalau nggak ada stand buyers buat apa? Kayak gitu. Gak bakalan naik. Meskipun iya, kalau dia mengeluarkan laporan keuangan bla 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 nggak ada stand buyers sama aja. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Bapak Ibu, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, biar kita sudahin besok pagi kita live ya. Semoga nggak ada sesuatu yang mendadak ya. Tadi itu mendadak banget tadi. Jadi mohon dimaklumi saja gitu ya, karena memang ya lagi ada berduka gitu. Jadi ya itu menurutku sangat penting sih. Nah kalau ini kan masih ada hari esok kayak gitu kan. Nah jadi hari besok kita live trading pagi-pagi teman-teman. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau nggak ada, mungkin sampai sini aja untuk update marketnya. Nanti kita ketemu lagi di eh live trading besok pagi di jam market. Itu lebih enak karena langsung terlihat buyers dan buyersnya di sektor apa dan buyersnya di saham apa yang lagi rame. Karena ya bisa aja kita analisis malam ini, tapi ternyata ada sektor yang lebih menarik dan sektor yang lebih rame. Nah, kita ke situ. Nah, ini kan cuma hanya kita ya review dan analisis dan ya meskipun nanti ini bagus gitu kan, tapi belum tentu langsung besoknya atau beberapa hari kemudian baru dia langsung digoreng atau di up, diramekan. Kayak gitu ya. Tetap kita fokus pada pergerakan harga market pada saat bursa
buka gitu. Jadi, mmm, mungkin sampai sini aja.